pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan menjawab soal yang telah diberikan oleh Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan mengapa manajemen pemasaran penting dalam dunia bisnis. Manajemen pemasaran adalah proses penerapan tujuan pemasaran, usaha untuk merencanakan, menerapkan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Manajemen pemasaran penting karena tanpa adanya manajemen pemasaran, perusahaan tidak dapat memaksimalkan penjualan atau bahkan tidak memperoleh laba. Jika pemasarannya buruk. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen pemasaran untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Soal nomor 2. Pemasar bukan hanya memasarkan barang dan jasa saja, melainkan terdapat sekitar 10 hal atau produk yang bisa dipasarkan. Sebutkan dan jelaskan. Ada 10 hal yang bisa dipasarkan. Yang pertama, acara. Pemasaran juga digunakan untuk memasarkan acara-acara khusus guna menyebarkan kepada khalayak ramai bahwa sedang terjadi acara khusus tersebut. Sebagai contoh, pada acara olahraga seperti Liga Sepak Bola. Yang kedua, pengalaman. Dengan merangkai beberapa jasa dan barang, seorang dapat menciptakan, menggelar, dan memasarkan pengalaman. Sebagai contoh adalah Taman Impian Jaya Ancol. Di sini ditawarkan kepada konsumen berbagai pengalaman rekreasi dari mulai bermain di dunia fantasi, melihat ikan di akuarium, dan Sea World, dan lain-lain sebagainya. 3. Orang. Pada saat ini, public figure sudah amat penting di masyarakat kita. Dari mulai tokoh politik, artis, penyanyi, grup musik, olahragawan, seniman, bahkan sampai dokter dan pengacara. Semua orang-orang ini membutuhkan pemasar yang mengelola mereka sehingga mereka tetap dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga karir mereka pun akan terus berlanjut. Yang keempat, ada jasa. Adalah jasa atau layanan atau yang tidak berbentuk fisik. Contoh seperti jasa pendidikan, rumah sakit, transportasi. Jasa memiliki sifat khusus yang membedakan dengan barang. Sifat-sifat tersebut adalah tidak berwujud, bervariasi, tidak bisa terpisahkan dan tidak bisa disimpan. Yang kelima, ada tempat. Tempat adalah lokasi atau venue, contohnya lokasi wisata, tempat olahraga, dan sebagainya. Tempat perlu dipasarkan agar orang mengetahui dan tertarik untuk berkunjung. Yang keenam, organisasi. Organisasi memiliki kegiatan. Organisasi memiliki pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dan setiap kegiatan pasti membutuhkan biaya. Untuk organisasi, perlu memasarkan kegiatan tersebut kepada pihak yang terlibat, misalnya untuk memperoleh dukungan dana. Yang ketujuh, ada informasi. Kebutuhan akan informasi sangat tinggi, maka informasi laku dijual. Sebagai contoh, stasiun televisi yang khusus menayangkan berita. Di situ, produk utamanya adalah informasi atau berita terkini. 8. Ada barang. Barang berbentuk fisik adalah bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran kebanyakan negara. Setiap tahunnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia
memasarkan miliaran produk makanan segar, kendaraan bermotor, produk elektronik, dan berbagai pilar ekonomi modern lainnya. Yang kesembilan ada gagasan. Setiap penawaran pasar mencakup suatu gagasan dasar. Produk dan jasa adalah platform untuk menyerahkan beberapa gagasan atau manfaat. Pelaku pemasaran sosial sibuk mempromosikan gagasan-gagasan. Yang terakhir ada properti atau hak milik. Hak milik juga bisa ditawarkan ke pasar. Contoh hak milik seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, saham, dan lain sebagainya. Soal nomor 3. Coba saudara jelaskan model pemasaran holistik menurut Kotler dan Keller. Menurut Philip Kotler dan Keller, konsep pemasaran holistik adalah konsep yang menyatukan pengembangan, desain, dan implementasi program, proses, dan aktivitas pemasaran dalam satu kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Soal yang keempat, jelaskan evolusi bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri atas produk, price, place, promotion. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan pasar yang senantiasa mengalami perkembangan, telah mengalami evolusi dan terus berkembang searah dengan perkembangan perilaku konsumen. Mengembangkan bauran pemasaran menjadi pendekatan 8 Ps, yaitu yang pertama, product element adalah semua komponen dari kinerja layanan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang kedua, place, cyber page, and time adalah keputusan manajemen mengenai kapan, di mana, dan bagaimana menyajikan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang ketiga, promotion and education adalah semua aktivitas komunikasi dan perencanaan intensif untuk membangun persepsi pelanggan yang dikehendaki perusahaan atas layanan spesifik yang perusahaan berikan. Yang keempat, price and other user outlays adalah pengeluaran uang, waktu, dan usaha yang pelanggan korbankan dalam membeli dan mengkonsumsi produk dan layanan yang perusahaan tawarkan atau sajikan. Yang kelima, proses adalah suatu metode pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang keenam, productivity and quality. Produktivitas adalah sejauh mana efisiensi masukan layanan ditransformasikan ke dalam hasil layanan yang dapat menambah nilai bagi pelanggan. Sedangkan kualitas adalah derajat satu layanan yang dapat memuaskan pelanggan karena dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan. Yang ketujuh, people adalah pelanggan dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk dan layanan. Yang kedelapan, physical evidence adalah perangkat-perangkat yang diperlukan dalam menyajikan secara nyata kualitas produk. Soal yang kelima, pemasar secara berkala sebaiknya melakukan analisis terhadap value yang diberikan ke pelanggan. Hal itu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pasar dibandingkan para kompetitor. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisis value tersebut. Yang pertama, mengetahui dengan jelas visi dan misi perusahaan. Dalam hal ini, Anda harus lebih memahami dengan pasti apa sebenarnya alasan diberdirikannya perusahaan Anda. Lalu ketahui juga tujuan bisnis Anda pada saat ini dan juga di masa depan. Yang kedua, lakukan riset pada calon pelanggan agar lebih jelas lagi dalam memahami kemauan konsumen, maka harus melakukan riset yang mendalam. Anda harus melakukan beberapa riset tertentu seperti dengan cara melakukan wawancara atau memberi survei secara online dan membagikan link survei tersebut kepada pelanggan Anda. Yang ketiga, analisis kompetitor.
Setiap bisnis atau usaha pasti selalu ada kompetitor atau pesaing. Tetapi kehadiran mereka tidak boleh membuat Anda menjadi takut dan merasa produk Anda kalah dalam persaingan di pasar. Untuk itu, Anda harus melakukan riset yang mendalam atas suatu produk dan layanan yang sudah dulu disediakan oleh kompetitor. Yang keempat, tunjukkan kemudahan yang akan didapatkan pelanggan. Anda harus bisa mencantumkan apa saja manfaat dan juga kemudahan yang bisa diperoleh oleh pelanggan. Ketika mereka menggunakannya, Anda juga bisa menawarkan beberapa fitur tertentu yang mungkin memang tidak dimiliki oleh pesaing Anda. Seperti misalnya kemudahan dalam menukarkan barang jika tidak sesuai ukurannya. Soal yang keenam, banyak perusahaan percaya bahwa kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori kepuasan pelanggan. Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Kepuasan pelanggan adalah salah satu elemen paling penting dalam suatu kegiatan pemasaran. Karena jika pelanggan puas dengan produk atau jasa perusahaan akan memiliki peluang yang lebih banyak dalam memenangkan persaingan dan menumbuhkan perusahaannya. Soal nomor 7. Menurut Philip Kotler 1994, pengukuran tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebutkan dan jelaskan. Sistem keluhan dan saran. Organisasi yang berpusat pelanggan memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Informasi-informasi ini dapat memberikan ide cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk bereaksi secara tangkap dan lebih cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial. Kemudian melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk, perusahaan, dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam membeli produk-produk tersebut. Yang ketiga, lost customer analysis. Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survei baik melalui pos, telepon maupun wawancara langsung. Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Soal nomor 8, terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis menurut Mowen. Sebutkan dan jelaskan. Tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis menurut Mowen yaitu: yang pertama, mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasikan konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian kebutuhan konsumen, preferensi, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua, menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya dan ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pembelian diskon pada konsumen, dan sales return allowance. Customer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas. Silakan buka link di bawah ini. Siapa pembicara dalam video itu, dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana.
Sebutkan dan jelaskan teori-teori mengenai manajemen pemasaran. Pembicara dalam video tersebut adalah Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMT. Beliau berasal dari Jawa Tengah. Beliau mengajar di Universitas Sebelah Maret. Teori mengenai manajemen pemasaran yang pertama yaitu pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah serangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pertukaran produk atau jasa antar perilaku bisnis dalam mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Kedua, sejarah munculnya ilmu manajemen pemasaran. Sekitar tahun 1800-an, transaksi dilakukan secara barter. Maka orientasi pemasaran adalah meningkatkan nilai pertukaran barang. Kemudian, saat terjadi revolusi industri pada tahun 9000-an, tumbuh banyak industri. Mereka memproduksi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Pada tahun ini terjadi overproduksi. Dari sini mulai munculnya ilmu pemasaran agar barang yang diproduksi dapat laku. Kemudian tumbuh masa imperialis. Pada tahun 1920 terjadi Perang Dunia Pertama dan Kedua. Saat itu orientasi pemasaran adalah memperluas pangsa pasar. Selanjutnya pada tahun 1970 munculnya mobilisasi. Pada saat itu orientasi pemasaran adalah untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Kemudian memasuki masa perkembangan digital atau teknologi internet dan informasi. Ini terjadi pada tahun 2000-an. Memasarkan produk melalui media teknologi. Pada saat itu orientasi pemasaran adalah memperluas jejaring pemasaran. Yang selanjutnya ada pentingnya mempelajari manajemen pemasaran. Dengan memahami manajemen pemasaran, maka perusahaan bisa menyampaikan produk, barang, atau jasa kepada konsumen dengan baik, kemudian mendukung produksi perusahaan. Selanjutnya, dengan memahami manajemen, maka perusahaan mampu memahami kebutuhan yang diperlukan konsumen. Yang terakhir yaitu untuk merealisasikan kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan. Kemudian ada kegiatan manajemen pemasaran. Pertama, analisis pasar. Seorang pemasar harus mampu memetakan konsumen yang dituju. Kedua, seorang pemasar harus mampu melakukan riset pasar. Yang ketiga, seorang pemasar harus mampu mengembangkan produk. Yang keempat, seorang pemasar harus mampu melakukan promosi dan komunikasi. Yang kelima, seorang pemasar harus mampu mendistribusikan produk. Yang keenam, seorang pemasar harus mampu merancang pelayanan yang baik. Yang ketujuh, seorang pemasar harus mampu menentukan harga pesaing. Soal yang ke-10, sebutkan tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS. Manajemen pemasaran 1. Tugas-tugas manajemen pemasaran 1 yang sudah saya kerjakan sebelum UTS adalah yang pertama, membuat video record membaca ringkasan bab 2 yaitu pengertian manajemen pemasaran dan konsep pemasaran. Yang kedua yaitu video record membaca ringkasan materi bab 3 yaitu menganalisis pasar konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.